Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi, tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non muslim harus dibunuh, gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh. Tauhid yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansarud Daulah itu. Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Itu Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini, kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu. Politik akhlak, yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga. Ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least alal aqal menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin, tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak syukur-syukur murtad, syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisnya kan dari kiri kan? Nggak usah kiai dulu banget, enggak. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Saya Santri Lirboyo juga, saya tahun 40 sampai tahun 45. Mondok Lirboyo. Muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71. Ngaji sama Ki Mahrus. Ba'da subuh Mughnil Labib, ba'da dzul Uqudul Juman Sulmul Waraq, ba'da asar Ghayatul Wusul, ba'da isya Fathul Wahab. Tapi nggak ada yang khatam. Yang penting ngaji, khatam nggak penting. Kiai-kiai malah bersikap non cooperation. Haram sekolah, apalagi pakai stroll pendek, walaupun laki-laki ini laki-laki, bukan perempuan, haram. Pahanya kelihatan, walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafakuh fiddin. Muhammadiyah menerima. Jadi supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima anaknya sekolah Belanda. Tapi Muhammadiyah jasanya besar.
besar jasanya, menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantornya Belanda, di kota-kota. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda terjaga Islamnya, tidak murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Jasanya besar, peranannya besar, daurun muhim. Muhammadiyah berjasa besar mengawal, menjaga, membimbing masyarakat Islam yang di kota yang kerja di Belanda, kerja di kantor-kantornya Belanda. Islamnya selamat, gak murtad. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman tafaqquh fiddin, gak ada tasrifan, apalagi utawi iku gak ada lah. Gak ada sapinah, gak ada sulam, gak ada fathul qorib. Paham tidak? Paham tidak? Nah, sebaliknya pesantren di kampung-kampung, di pelosok-pelosok mempertahankan al-hisnul hasin lil Islam, ta'alimihi wa mabadihi wa khuluqihi wa ulumihi. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh menjaga ajaran Islam, ilmu Islam, tafaqquh fiddin, dan akhlak Islam. Itu pesantren. Jasanya besar para kiai, para ulama membangun kemajuan ilmu Islam, mempertahankan prinsip-prinsip Islam dengan mendalam, dengan penguasaan tafaqquh yang mendalam, tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng, betul-betul mendalami ilmu Islam. Contoh, agama Yahudi, agama Kristen tidak punya ilmu yang seperti usul fikih, yang tariqatul istinbat, manhajul istidlal wal istinbat. Jadi orang Yahudi, orang Kristen ya baca kitab suci gitu aja, nggak ada metodologi istinbat istidlal. Kita punya. Nah, di umat Islam pun yang mengkaji usul fikih hanya pesantren. Di luar pesantren gak kenal usul fikih, gak kenal. Apalagi SAG lah. Kecuali kalau SAG pesantren, kecuali Tribakti, kecuali kalau Tribakti. Tidak ada Yahudi Kristen tidak punya ilmu semacam ilmu mustalah hadis, menseleksi hadis, mana sahih, apa syaratnya sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Gak ada di Kristen Yahudi. Di Islam pun yang masih mendalami ilmu ini hanya pesantren. Tidak ada ilmu tafsir, asbabun nuzul, tafsir bidirayah, tafsir biriwayah, hanya pesantren. Walhasil pesantrenlah yang berjasa besar membangun thaqafah, hadarah Islamiyah di Indonesia. Paham tidak? Kita harus bangga menjadi santri ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, golek ono dhewe, kaenaken banget kaenaken banget saya tunjukkan, golek ono dhewe. Oh ya, para Kapolres yang saya banggakan, aduh lupa saya, para Kapolres, mudah-mudahan mempunyai legacy di Jawa Timur yang positif. Saya menawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung, alam lah, alam semesta lah. Mereka menolak, gak sanggup
nggak berani, takut, khawatir, worry kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan benar. Langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung tidak mau, khawatir nggak bisa menjalankan amanat dengan benar. Manusia model panjenengan ini yang hidungnya pesek, Allah, ireng, pesek, petekel, pendek, bulat, menerima. Ketika di alam arwah, ketika di masih alam entitas laten di alam arwah, kami siap menerima amanah. Masya Allah. Padahal manusia itu jenengan iki kulo mbak, ya kulo nggih termasuk manusia kok. Pada kita ini termasuk kulo, innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi kurang ajar pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahula bodohnya pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Potensinya, bakatnya. Jadi manusia punya potensi bodoh dan kurang ajar, potensinya. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Mahiyal amanah allati ardaha Allah ala samawati wal ardi wal jibal fa baina himna wa qabilahal insan. Apa itu amanah itu? Nah, amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah langsung, dari langit, suci, tidak boleh intervensi siapapun. Malaikat pun gak bisa intervensi, hanya Allah. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Ini kuliah S3 loh ini, Mas. Dikira ngomong kosong apa? Apa itu amanah ilahiyah samawiyah? Ad-din, agama. Apa? Agama, amanah dari Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk menerimanya, mengembangkan, menjaga, mengawal, menyebarkan, memajukan. Itu amanah pertama. Kita ini wajib menjaga agama, menyebarkan, memperkuat, mendalami, memahami, meningkatkan pemahaman. Paham betul? Wajib, amanah dari Allah itu. Nah, agama ada dua. Ada berapa? Yang betul-betul dari Allah, gak bisa diotak-atik. Ada dua, akidah dan syariah. Apa? Akidah dari Allah langsung, syariah dari Allah langsung. Gak siapapun, gak intervensi. Itu murni dari Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada wahyu, kitab suci, iman kepada hari kiamat, khairi wa syari, jannah wan nar, tauba iqab, kepada qada qadar, khair wa syarri minallah, itu dari Allah langsung. Beriman boten panjenengan? Beriman boten? Jenengan beriman la ilaha illallah? Beriman kata siapa? Jenengan percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah? Beriman kata siapa? Jenengan beriman Muhammad utusan Allah? Kata siapa? Jenengan beriman bahwa malaikat itu ada? Kata siapa? Harus jawabnya kata saya. Jangan kata kiai, itu bocah cilik ku. Ini bocah cilik kata kiai. Tapi kalau kemudian jenengan dewasa ini tidak boleh katanya. Sekali lagi saya tanya, Allah ada? Wahdahu la syarikalah, hanya satu-satunya Tuhan. Kata siapa? Itu namanya iman, namanya iman namanya. Bukan kata kiai, bukan kata ayah, bukan kata ibu, kata saya. Itu amanah, amanah. Harus dijaga
dirawat, dikembangkan, disebarkan, dan ditingkatkan pemahamannya. Paham boten? Singkat saja ini. Akidah kita jelas Ahlussunnah Jamaah mengikuti Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Beliau asalnya Mu'tazilah, rasional, intelektual, hampir liberal, hampir liberal Mu'tazilah itu. Gurunya namanya Syekh Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid yang pencetus ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi'. Orang Mu'tazilah itu. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pertama kali yang menggagas ilmu kalam, dialektik skolastik namanya. Ilmu kalam namanya apa? Ilmu dialektik skolastik. Itu namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orangnya cerdas. Sayang tidak bisa nyebut R. Apa jadi bahasa Jawa apa itu? Gak bisa ro, gak bisa. Pelo ya. R itu gak bisa. Tapi beliau kalau ngajar berjam-jam, ceramah, khutbah berjam-jam, menghindari huruf ro. Gak pernah minta huruf ro. Pinter banget. Gudang garam, gudang uyah. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi. Waktu ada Siti Fatimah nggak berani nikah lagi. setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far. Punya putra Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Muhammad tidak berpolitik, ngaji mawon, khitoh mawon. Gak usah capres-capresan lah, khitoh aja khitoh. Gak usah capres-cawapres. Ngaji di Masjid Madinah, murid diantara muridnya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, cerdas orangnya. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Lama-lama mendapatkan petunjuk dari Allah. Mu'tazilah liberal ini. Mu'tazilah terlalu mengkultuskan akal, meremehkan Al-Quran malah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari sesuatu kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak menciptakan yang syar, maka ma-nya manafi. Kalau kita Ahlussunnah ma-nya Allah harus jawab. Kalau kita Ahlussunnah ma-nya ism mausul min syarri ma khalaq. Kalau Mu'tazilah min syarrin ma khalaq, dari kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Maka Mu'tazilah mengkultuskan akal agar Quran dan hadis sesuai dengan akal. Kalau nggak masuk akal, nggak percaya dia. Itulah Mu'tazilah. Qada qadar, nggak ada itu qada qadar. La qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Allah hanya tahu hari ini hujan, hari ini si A mati, si B kecelakaan, tapi dia beruntung, dia celaka, bukan takdir Allah. Itu Mu'tazilah. Tapi tahu hari ini rumah ini kebakaran, tapi ada kebakaran hari ini, bukan takdir Allah, hanya Allah tahu. Itu namanya Mu'tazilah. Lebih lagi Qadariyah. Kalau Qadariyah, Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, Allah pun nggak tahu. Allah pun tahunya setelah terjadi, ada kebakaran, Allah baru tahu itu. Itu namanya Qadariyatil ula. Pun Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah atas restu dari izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Rasulullah 3 kali agar kamu keluar dari madhabmu, dirikan madhab sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari sudah 40 tahun jadi
pendakwah Mu'tazilah, keluar Mu'tazilah mendirikan mazhab sendiri, didukung oleh khalifah namanya Mutawakkil 'ala Allah. Sebelumnya khalifah Mu'tazilah semua, Mu'tasim, Wathiq, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, anaknya Harun Rasyid. Nah, Mutawakkil mendukung mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dipecat dari jabatan-jabatan penting, diterima oleh gubernur Dailam, Syiah, gubernur provinsi Dailam. Mu'tazilah, kamu diusir dari pusat-pusat ahli sunnah, sini pindah sini, masuk ke kota Syiah. Maka sampai sekarang, sejak itu Syiah orang cerdas-cerdas, didukung oleh kecerdasan Mu'tazilah. Gitu ceritanya. Bukan saya Syiah, bukan, lagi cerita itu. Saya itu pelajarnya begini, pelajaran kuliah saya itu ini. Jadi kalau saya hafal cerita begini, bukan karena saya Syiah. Ada yang ngomong, ini kalau ente kalau cerita Syiah aku hafal banget, ente ini Syiah ini. Bukan, pelajaran saya ini. Paham betul? Jurusan saya ini, jurusan saya waktu kuliah. Jadi cerita begini hafal lah. Imam Asy'ari mencari jalan tengah bainan nasy wal aql. Jangan terlalu tekstual tapi tidak terlalu rasional, jalan tengah. Butuh orang cerdas. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas seperti kita ini, jadi begini ini. Kalau kita betul Ahlussunnah wal Jamaah, berpikir tengah-tengah antara nas dan akal, harus cerdas. Kalau nggak cerdas, ya kesampaian ini jadinya begini ini. Akibatnya kayak gini ini, kan nggak cerdas. Coba cerdas. Imam Asy'ari berusaha mencari jalan tengah. Ayat-ayat Quran yang menjadikan kita menjadi tasbih dan tamtsil, menyerupakan Allah dengan lainnya, ditakwil. Tangan Allah bukan tangan, kekuasaannya yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan musnah kecuali wajahnya Allah, bukan wajah, zatnya. Ditakwil. Coba kalau di kartel mukanya nanti seperti apa? Apalagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, di mahsyar nanti malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Paham boten? Ini namanya mentakwili ayat-ayat yang kira-kira ayat ini akan menjadikan kita tasbih dan tamtsil. Tapi kalau tidak sampai tasbih dan tamtsil, harus kita tetapkan Allah punya sifat qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat. Kalau punya sifat, pertanyaannya, sifatnya Allah qadim apa hadits? Kalau hadis mustahil. Zatnya Allah qadim, masa sifatnya hadits? Kalau qadim, yang qadim banyak banget. Zatnya Allah dan sifatnya. Orang Kristen 3 qadim saja kafir. Lah kamu berapa qadim kamu? Sifatnya Allah, zatnya qadim, sifatnya 20 qadim, 21 qadim, baik Kristen malah. Ini kata Mu'tazilah. Jadi kalau kata Asy'ariyah enggak, Allah punya sifat yang wajib berapa? Jawab berapa? Hafal tidak? Hafal mboten? Paham mboten? Sudah saya sering sampaikan sih. Yang suka lihat YouTube saya sudah sering dengar lah. Di Quran tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Baca Quran enggak sampean? Pernah baca Quran tidak? Qulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lam samawat, la ilaha illallah, Al-Fatihah berkat. Ya, baca itu, baca ya. Baca itu ya. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Gak ada ayat Qurannya Allah itu wujud. Wonten betul. Kalau Allah itu mendengar, melihat, sami'an basiran, wonten.
Kalau Allah itu hidup hayyun qayyum wonten. Kalau Allah itu maha kuasa qadirun muridun wonten. Tapi Allah itu ada wonten mboten Quran? Jawab wonten mboten? Yang enggak jawab berarti enggak pernah baca Quran, itu jelas. Imam Asy'ari menyelamatkan umat, ngeman umat. Maka Asy'ari dengan ijtihadnya, dengan kecerdasannya, Imam Asy'ari menetapkan Allah punya sifat nafsiyah, namanya sifat wujud, malah nomor satu malah. Ning Qur'ane gak ono, tapi malah jadi sifat wujud nomor satu. Ya Allah, luar biasa Asy'ari ini. Ngeman panjenengan, ngeman kita. Kalau yang filter, yang cerdas, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, terserah. Mau ngerti sifat wujud apa enggak, mereka udah pinter-pinter. Jenengan ini, insyaallah. Ini orang sifat wujud, nggak eruh yang Allah itu ada. Kalau nggak ditetapkan sifat wujud, paham betul? Jadi setelah Imam Asy'ari baca Quran bola-balik tidak menemukan sifat wujud, Imam Asy'ari dengan ijtihadnya membuat dasar pola pikir yang tawassut, yang wasatiyah, dengan menetapkan sifat wujud bagi Allah, dan itu sifat nomor satu. Karena Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nggak akan paham sampean. Kita ini sebenarnya tidak ada. Alam bukannya kita lah. Alam ini sebenarnya tidak ada. Tapi apa? Diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita bisa menggunakan lapal ada. Ahmad ada di masjid, Abdullah ada di madrasah, karena ada yang. Atau kita menggunakan kata tidak ada, uang tidak ada, air tidak ada, karena ada yang. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, kita pahami dulu supaya paham. Ada domir, pronon, kata ganti, ada 3. Ana, anta, huwa. Saya, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua. Yang menggunakan ana itu anak Toto, anak Sukardi, mati. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Said, aku Abdullah, aku Zainab, aku Maryam, aku Toto, aku Sukardi. Mati kabeh wis. Tinggal ana. Allah. Paham boten? Ini nggak pernah diajari gini, jadi sulit banget paham ini. Cuman sarapannya ampas kelapa sih, aduh ya Allah. Apa? Tumpang ya. Sarapan itu susu, madu, jahe. Nah, itu cerdas. Sarapannya tumpang ya Allah sih. Waktu saya di sini sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam, sampai muka saya seperti waktu itu kiriman saya sebulan 3.000 rupiah untuk makan saja 1.500, belum iuran kamar, iuran pondok, iuran madrasah. Entek usan.
Qurannya di warung tuh nyatet terus nyatet. Nanti kalau datang kiriman bayar, nyatet lagi besoknya. Ngoten mboten panjenengan? Ngoten mboten? Rupanya mirip mawon, enggak beda jauh lah. Pun. Begitu pula anta. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Edi, engkau Said, mati kabeh bakal. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa ini? Anta siapa ini? Anta Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau enggak ada, sudah tinggal engkau. Paham boten? Yang terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Sukardi, dia Solikin, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh. Mati semuanya. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali huwa. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Maka zikirnya Kiai Mahrus kalau sudah mengimami tahlil, nanti ada yahu, 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 yahu. Hilang jane tinggal hu. Masih pakai enggak? Itu zikirnya Kiai Mahrus gitu kalau memang tahlil. Nah itu pertamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama illallah, lama-lama Allah, yahu, hu. Alas. Ini namanya tarekat syatoriyah ini. Tarekat syatoriyah. Supaya kita ini ketika zikir nggak mikir uang, nggak mikir pangkat, nggak mikir jabatan, nggak mikir istri, kecuali hu. Yang dipikir siapa? Dia siapa? Ya Allah. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, teman-teman Asy'ari namanya. Nih, ngeten saya paham begini dapat 2 tahun loh. Saya paham begini 2 tahun, jenengan maunya 10 menit paham. Yang kedua, agama isinya syariah apa? Suatu ketika gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah sononya Bengawan, namanya Transoksania, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi di Syekh Abdul Muttalib. Beliau lahir di kota Ghazah, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir, dusun Fustat, Kairo tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i itu hanya 54. Saya ayo bedaan, aku umurnya bro, ayo bro, 71. Kayak Kafab ini masih nyusew masih adik saya ini. Kalau umur bukan ilmunya, bukan umurnya, masih adik saya. Paling tua aku, barangkali paling tua saya barangkali pada sini ya. Paling tua saya barangkali 71 saya ini. Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, Imam Suhrawardi 38, bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39 bapaknya Gus Dur. Itu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Karmu Zakir, Agus Salim, Abi Kusno, Laimena, Marimis dan Wahid Hasyim. Tim 9. Umurnya 39 sudah wafat. Jasanya besar sekali. Ada orang umurnya pendek tapi jembar, ada orang umurnya panjang tapi sempit. Gak ada manfaatnya apa-apa kecuali lumayan pilkada, suara satu lumayan. Suatu ketika Gubernur Abdul Al-Mahdi kirim surat kepada Imam Syafi'i. Dibaca,
Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Naktub arisalah. Tulis surat. Balas pertanyaannya gubernur. Rabi' nulis, Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i untuk gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang disebut namanya Ar-Risalah. Apa? Saya yakin panjenengan ngimpin delok ora tahu. Jangan kena ngaji, ngimpin delok kita ora. Dua cuma Ar-Risalah dua cuma lerboyan iki. Ar-Risalah Imam Syafi'i awal mula cikal bakal ilmu usulul fiqh. Apa? Isinya apa isinya? Ringkas saja ya, ringkas ya. Kalau rinci 3 tahun kita masya Allah, kita gampang apa? Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran dengan berbagai tipe ayat. Ayat Quran ada yang muhkamah, qul huwallahu ahad, jelas sudah, baku, gak usah tafsir, gak usah takwil. Yang kedua mutasyabihah, remeng-remeng. Aulamastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal, remeng-remeng itu. Imam Syafi'i senggolan amdan au sa'au bi ghairi amad, sengaja atau enggak sengaja, bisyahwatin au bidun syahwah, syahwat atau enggak, suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek enggak sengaja senggolan, wudunya batal. Duh, galak banget Syafi'i, galak banget. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak enggak apa-apa. Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Imam Hanafi suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja enggak batal asal tidak yang satu. Ngerti yang satu kan? Masa nggak ngerti yang satu kan? Pekerjaan jenengan dulu setiap malam lagi kan. Jadi Imam Abu Hanifah tidak batal wudu kecuali kalau yang satu itu, yang satu batal. Berarti ayat ini namanya mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah Pak Jokowi dengan syarat. Enggak mutlak, enggak. Dengan apa? Dengan kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik jangan ditaatin. Paham betul? Ini namanya muqayyadah, satu rangkaian kalam tapi ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada ayat ammah dan ayat khossah. Aqimus sholah, wajib sholat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua ayat yang khusus, wajib perang. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran am sayyi'atihim tudkhilannahum jannatin tajri al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perang membunuh orang kafir, balasannya surga, disambut bidadari cantik, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bilang jadi pengantin. Kata si teroris ini jadi apa? Pengantin, mau kawin dengan bidadari. Di Jawa Timur juga ada, Pak, Jawa Timur. Di mana? Di Malang ada, Pasuruan ada. Salim bin Mubarak At-Tamimi sudah mati di Syria, namanya Abu Jandal. Di Ngawi ada. Magetan ada, di Jawa Timur. Cirebon juga ada, nggak ketinggalan Cirebon, ada teroris. Cirebon namanya Muazzam, itu bom Tamrin, bom jalan Tamrin. Cianjur Internasional, Hambali punya paspor Amerika, Pakistan, Libya, paspornya itu Hambali. Sekarang di penjara di Amerika, Guantanamo. Pemalang, Umar Patek, Hisham Bawazir nama aslinya. Hisham Bawazir sudah di penjara di mana? Nusa Kambangan, sudah sadar katanya. Batang, Dul Matin, tukang beca di Pemalang itu, Pemalang. Tukang beca, pura-pura tukang beca. Cianjur, Sukabumi, Garut,
Tuh, teroris nih. Kediri ada nggak? Kediri ada nggak? Oh, nggak ada, Kediri nggak ada ya. Awas kalau ada, awas. Oh gitu ya, di mana? Kamu Inggris. Ada ya? Oh yang di Pare itu ya. Ini ayat khusus. Wajib perang kalau lagi perang. Ayo keluar dari rumah, perang lawan itu orang kafir. Kalau lagi aman, masa ngebom? Bukan mati syahid, mati sangit. Paham boten? Jadi gara-gara nggak paham usul fikih itu, perintah sholat dan perintah perang disamakan. Padahal usul fikih perintah sholat itu ammah, perintah perang itu khassah. Paham boten? Nomor ada lagi ayat Quran yang hakiki dan majazi. Majazi tadi sudah saya contohkan. Tangan Allah, muka Allah, Allah datang, itu majaz. Metafor. Namanya apa? Metafor. Yang terakhir ada nasikhah, ada mansukhah. Ayat yang menjelit dan ayat yang didelit. Nah, sudah paham Quran belum cukup, kata siapa? Kata Syafi'i dalam suratnya itu, wajib juga paham hadis. Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah 62 kali dengan berbagai segot, berbagai bentuk kata. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu namanya apa, berapa kali sehari semalam. Wonten boten teng Quran. Tenan. Di Quran tidak ada kata-kata sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Tak aya. Bahasanya Pak Isep. Nggak ada. Nah, di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran gak mau pegang hadis, tidak akan tahu sholat itu berapa kali yang wajib sehari semalam, dan tidak akan tahu namanya sholat itu apa kalau nggak pakai hadis. Hadis ada 4 macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kid wal khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, lafdhan wa ma'nan atau ma'nan la lafdhan. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, yang baik, yang bernilai. Yang keempat ahad, individual. Pengen paham betul nggak? Pengen paham betul? Yang ngaji dewe. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Menurut Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal sampean wong Mojoroto, pojok. Bukan akal kulo mboten. Akal sinten akale? Contoh. Prakteknya sholat. Komponennya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u at-tuma'nina al-i'tidal, dan seterusnya. Quran, hadis itu hasil dari konsensus para ulama, yaitu ijma'ul. Akal ulama ada 2. Ada akal kolektif namanya ijma', ada akal individual namanya qiyas. Akal dewe-dewe qiyas, akal rame-rame apa? Ijma'. Paham boten? Ini baru contoh sholat, belum yang lain. Ini baru contoh sholat saja. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima ijma', gak akan tahu rukunnya sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Mas sholatnya bagus Ustadz,
Belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, saya sumpah, wallahi bohong. Wallahi, itu mestinya jawabnya, saya belajar dari ayah saya, dari guru saya, dari imam musola di sebelah rumah. Oh, jadi ayah kamu ngajari kamu sholat seperti ini? Iya, itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kalau ada orang nggak mau taklid pada Imam Syafi'i, nggak akan tahu rukun sholat berapa, nggak akan tahu. Paling bisa sholat ya ikut-ikut lah, tapi buat syarat rukunnya sholat ada berapa? 17, syaratnya ada 6. Islam, baligh, berakal, nutupi aurat, masuk waktu, suci hadas kabir, syaratnya sholat. Nggak akan tahu kalau nggak taklid Imam Syafi'i. Oh, dah. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe, sendiri-sendiri, namanya kias. Contoh, sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba lah, haram apa halal? Di Quran nonton? Inna sabu haram wonten. Hadis wonten qala Rasulullah as-sabu haram Bukhari wonten. Mboten wonten. Lah kok pesan berani mengharamkan? Pesan berani mengharamkan sabu-sabu haram. Dari mana tuh landasannya? Ojo-ojo halal, ojo-ojo. Dari kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hada muskirun, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, memabokkan termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram. Khamr itu bentuknya cair atau padat, warnanya hitam apa putih apa kuning, haram. Fahadha haram. Paham betul? Faktanya sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitani fajtanibuh. Paham? Jadi sabu-sabu haram itu karena, jawab ya Allah, karena kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak tahu hukumnya sabu-sabu. Itu kias burhani. Yang kedua, kias aulawi, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran tidak melarang. Ayo cari Quran, nggak ada. Jangan mukul ayah, jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada, wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengin aja. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi, fabil aula. Bahasa Sundana komoh deui. Bentak wae haram, komodei nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Jangan apa? Haram mendekati zina. Zinanya orang jawab. Mendekati zina haram, zinanya luwi-luwi, jangan begitu luwi-luwi ya. Namanya kias aulawi namanya. Kamu jangan mendekati zina, dosa. Mendekati dulu zina, dosa, mendekati dulu. Zinanya luwe-luwe fabil aula. Namanya kias aulawi. Ada 9 kias burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Kalau kesini lagi nanti saya yang 7 saya terangkan. Ini 2 aja dulu, 2. Kalau kesini lagi nanti saya 7 saya terangkan. Dah. Ijma' dan kias, akale ulama menghasilkan, dengarkan nih, menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Paham bukan? Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari ijma' dan kias. Makanya
boleh-boleh saja kalau pendapat ulama dulu nggak kontak dengan zaman sekarang, ayo kita bahas. Atau memang ulama dulu belum pernah bahas, ayo sekarang kita bahas. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya Jumat di kantor-kantor bukan di masjid, ayo kita bahas. Zaman dulu nggak ada itu, karena akalnya ulama waktu itu belum bahas. Akalnya ulama sekarang harus bahas. Akalnya alum dari Boyong harus bahas sekarang. Masya Allah, pinter-pinter di Boyong, Masya Allah. 42.000 santri di Boyong, kalau yang pinter 420 udah luar biasa. 42.000 kalau yang pinter 4.200, udah luar biasa, luar biasa ini. Dah selesai sudah ini. Itu namanya sebentar lagi ada orang ngomong tidak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling top hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua umum PBNU nggak tahu? Saya juga tahu hadis paling bagus hanya Imam. Lah Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, hafal hadis 600, jadi kan berangkat bunyian. Imam Bukhari yang hafal hadis dengan sanadnya 400.000 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Duluan Syafi'i, lain Bukhari, taklid pada Imam Syafi'i. Jenengan monggo lihat kitab Bukhari, nggak usah dibaca dalamnya, angel, luarnya aja luar. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari saja taklid pada Syafi'i, NTSAG, ya Allah. Nggak mau taklid SAG, bawahannya terjemahan bukunya. Makanya hati-hati di masjid polisi, masjid Polres, hati-hati. Yang khutbah jangan sampai radikal. Di polisi juga ada polisi cinta sunnah, itu mengarah ke radikal tuh, polisi cinta sunnah. Saya terang-terangan aja sama polisi lah, apa. Ya teroris enggak, tapi radikal, ekstrim. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haul musyrik, ziarah kubur musyrik. Itu ada di polisi juga, namanya polisi cinta sunnah namanya. Iya, di BUMN. Dan yang saya kaget di kereta api, Masya Allah. Saya kaget, tapi ada teroris. Anaknya ganteng, nggak ada jenggotnya, nggak ada jidatnya, nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada, ganteng, nggak nyangka lah. Ya Allah, di rumahnya senjata, berapa belas senjata itu, laras panjang, pistol, granat, ada semua di rumahnya, di Bekasi rumahnya. Jadi hati-hati di masjid-masjid BUMN, masjid kantor-kantor itu khutbahnya jangan-jangan radikal, Wahabi, atau HTI, atau Salafi, malah kalau takfiri. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi, tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya, atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non muslim harus dibunuh, gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansarud Daulah itu. Di Afghanistan lagi Maulid Nabi dibom, di Mesir di kota Rafah provinsi Arish lagi sholat Jumat dibom, yang mati 800-an. Di Pakistan Utara sering terjadi begitu, di Indonesia terjadi, gak ketinggalan di Indonesia ini. Itu namanya Ansarud Daulah. Walhasil pesantren adalah Al-Hisnul Hasin,
benteng yang paling kokoh. Tidak ada pesan NU yang santrinya terlibat teroris, nggak ada, nggak ada. Yang terlibat pesantren bukan NU, pasti itu. Saya jamin itu. Kayaknya nggak pernah ngajarin begini ya cara ngerakit bom, pernah nggak ngajarin? Kiai Kafe pernah. Begini ya caranya masang bom, pernah ngajarin itu nggak? Nggak pernah. Udah selesai ya. Amanah nomor 1 selesai. Tadi bilang saya katakan amanah berapa? 2. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah kedua, amanah yang bersifat manusia dan bersifat kreativitas, kecerdasan, bukan dari Allah, bukan dari langit. Ya semuanya dari Allah sih, hakikatnya semua dari Allah. Tapi kita dituntut agar cerdas, kreatif. Ada 2, ada berapa? Ada thaqafah, ada hadharah. Pertama apa? Yang keras. Pertama apa? Thaqafah. Yang kedua hadharah. Thaqafah apa isinya? Apa thaqafah itu? Ilmu pengetahuan, culture, kesehatan, ketertiban, disiplin, undang-undang, taat undang-undang, taat aturan. Itu namanya thaqafah namanya. Paham betul? Paham betul? Kita ini ketinggalan dalam hal ini, jauh dari orang lain. Wong barat ilmunya tekaning di digital, revolusi industri 4.0. Kita masih, ya Allah, pakai HP aja masih belum paham. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib.